Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas kalkulus. Oke, hari ini kita akan belajar dua topik, integral tentu, kemudian integral tentu sebagai luasan gitu ya. Oke, untuk yang integral tentu sekalian sudah belajar di sekolah juga, jadi mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Nah, di sini kita punya teorema dasar kalkulus. Bunyinya apa? Dia di sini kita punya jika F itu kontinu pada interval AB, interval tutup di sini, dan F itu merupakan antiturunan dari F kecil pada interval yang sama, maka si integral ini dari A sampai B itu akan sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Nah, jadi di sini perhatikan, kita bisa pakai rumus ini dengan syarat F-nya itu kontinu pada selang dari batas bawah A sampai batas atasnya ini. Oke, nah notasi ini kita katakan integral tertentu. Kalau kemarin kan kalau kita punya integral tanpa batas, kita kita bilang dia integral tak tentu kan, sehingga hasil integralnya adalah ada plus konstanta, sebarang konstanta. Nah, kalau integral tertentu sudah tidak ada lagi konstanta tadi, karena kita punya batasan di sini, batas di intervalnya. Oke, sebagai contoh kita punya integral ini. Kita diminta menghitung integral 3x kuadrat min 2x dari min 1 sampai 3. Berarti kan kemarin kita sudah belajar antiturunan dari ini siapa? Berarti kan kita punya x pangkat 3, yang di sini x kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita masukkan batasnya. Berarti F besar B, di sini B, yang di sini si A-nya. Oke, misalkan saya punya integral udah enak di sini. Integral 1/x batasnya, oke, saya pakai di sini aja lah. Oke, misalkan saya punya integral dari min 2 misalkan sampai 1, integralnya adalah oke, ini jawabnya berapa, Rek? Oke, kalau saya punya ini integral 1/x dx dari min 2 sampai 1.
Jawabnya adalah oke, jangan super X deh. Misalkan saya punya super X kuadrat. Ya sama aja sih. Bisa nggak dia dikerjakan dengan TFK? Teorema fundamental kalkulus di sini. Halo? Halo. Iya, Bu, ya. Bisa nggak dia dikerjakan menggunakan teorema fundamental kalkulus? Bisa, Bu. Yakin bisa. Berapa jawabnya? Waktu saya di SMA dulu itu kan jadinya min 2 per X. Ini tinggal dimasukin. Yakin. Coba perhatikan syaratnya tadi apa? Kalau TFK. Dia harus continue. XD. Continue. Oh iya, continue. Berarti tadi selangnya min 2 sampai 1 gitu kan? Nah, kalau kalian punya super X kuadrat F-nya, apakah dia continue dari min 2 sampai 1? Tidak. Tidak. Dia discontinue di 0. 0. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan TFK untuk menghitungnya. Nanti ada lagi Enggak. Super X kuadrat itu kan dari bahasannya itu ya. Jadi di sini kalau kita mau nulis integral ini tidak dapat diselesaikan menggunakan teorema fundamental kalkulus karena tidak memenuhi syarat tadi. Karena ini discontinue di X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kan ada di selang min 2 sampai 1 gitu ya. Jadi hati-hati nanti kalau menjawab. Duh. Jadi syaratnya itu harus diperhatikan. Apakah dia continue di selang ini, di selang batas-batasnya. Kalau contoh ini kan jelas dia, karena dia polinom pasti continue di semua bilangan real kan. Oke, ini beberapa sifatnya. Jadi kalau kita punya dua buah fungsi yang dapat diintegralkan pada interval AB, selang tertutup di sini, dan misalkan K adalah konstanta, maka Kf dan F plus G juga dapat diintegralkan. Kita sudah belajar itu kan. Nah, di tentu, integral tentu juga sama. Kalau kita punya ini berarti konstantanya bisa keluar. Kalau kita punya dua buah fungsi yang dapat diintegralkan berarti jumlahannya, integral jumlahnya ya adalah penjumlahan masing-masing integralnya tadi. Begitu juga yang pengurangan. Perhatikan di sini semua batasnya sama ya. Oke, sebagai contoh di sini kita punya integral ini min 3x kuadrat dx, berarti min 3-nya bisa keluar. Ini berarti anti turunannya 1/3x pangkat 3 gitu ya, dimasukkan substitusi 4 dan 1. Yang ini juga sama. Berarti ini anti turunannya setengah x kuadrat. Yang di sini ya berarti x-nya pangkat setengah gitu ya.
Ada yang sudah mencoba? Ini hasilnya berapa? Ya sengaja nggak saya tulis. Oke, sifat berikutnya yaitu penjumlahan interval. Apa itu? Jadi di sini perhatikan batasnya, intervalnya. Kita punya yang pertama sih. Jadi di sini fungsinya semuanya sama ya. Kita punya fungsi f yang dapat diintegralkan dari dari A sampai B. Jadi dapat diintegralkan pada interval AB. Nah, di sini kalau kita punya integral A sampai C, ditambah integral dari C sampai B, berarti ini akan sama dengan integral dari A sampai B. Artinya di sini C itu di antara AB. Kemudian kalau kita punya integral dari A sampai B, itu akan sama dengan negatifnya dari B ke A, dibalik gitu ya. Kemudian kalau kita punya batasnya ini sama, ya pastilah dia hasilnya 0. Ya ini pembuktiannya bisa pakai apa namanya yang tadi anti turunan. Ini kan kita punya anti turunannya F besar. Kalau dimasukkan F besar A dikurangi F besar A, ya pasti hasilnya sama dengan 0. Yang nomor 2 juga sama. F besar B dikurangi F besar A, ya akan sama dengan negatifnya F besar A dan FB gitu ya. Yang ini kita punya F besar C min A. Yang di sini FB min FC. Jadi FC-nya hilang, tinggal FB min FA. Oke, untuk perbandingan, kalau kita punya fungsinya non-negatif, maka integralnya juga pasti hasilnya non-negatif. Kalau kita punya dua buah fungsi, fx ini lebih besar atau sama dengan gx, maka integralnya juga pastilah hasilnya sama, lebih besar atau sama dengan. Ini kalau batasnya sama ya. Kalau batasnya beda ya bisa berbeda. Kemudian kalau kita punya fx ini di antara m kecil sampai m besar, maka hasil integralnya ya berarti di antara ini. M kali B min A, yang di sini M besar B min A. Oke, sebagai contoh, jika diketahui integral ini, fx pada interval 0,7 adalah 10, dan integral fx pada interval 0,5 adalah 6, maka integral fx pada interval 5,7 berapa, Rek? Empat, Bu. 4. Jadi kita punya sifat yang pertama ini tadi ya. Jadi integral fx dari interval 0,7 ini akan sama dengan berarti kita potong di 5 gitu ya intervalnya. Jadi 0,5 ditambah 5,7. Sehingga kita punya di sini 10, di sini yang ditanyakan, ini 6, ini yang ditanyakan. Sehingga kita punya hasilnya adalah 4. Oke, ini untuk latihannya sepertinya tidak ada masalah. Jadi di sini tadi beberapa sudah ada yang jawab ya di forum. Ini tinggal dijadikan apa namanya pangkat x pangkat 3/2 gitu ya. Ya nanti tinggal dicari anti turunannya, kemudian masukkan batasnya. Kemudian yang ini, oke, yang nomor 8 kira-kira cara mengerjakannya pakai apa, Rek? Teknik pengintegralannya pakai
Kayak UV enak gitu. Apa? UV. UDV. Sama kan. Kita kan punya 3 teknik nih. 3 tempat yang kita pelajari kemarin. Itu sih parsial, pecah rasional. Kalau pecah rasional nggak mungkin kan, karena dia tidak berbentuk pecahan. Substitusi. Pakai substitusi ini yang paling gampang, yang paling efisien. Kenapa? Karena turunan 3x kuadrat. Karena di sini kita punya x pangkat 3 plus 6, di sini x kuadrat. Jadi pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Jadi pasti turunannya 3x kuadrat nanti bisa menghilangkan. Begitu juga yang nomor 7. Paling gampang pakai substitusi. Oke, nanti silakan dicoba. Ada pertanyaan untuk teorema fundamental kalkulus? Kalau tidak ada, kita ke integral tentu sebagai luasan. Jadi, aplikasi integral. Oh, ini belum saya hapus. Jadi, saya kemarin translate. Oke, jadi sebelum kalian ke luasan, coba sih saya pengen tes. Kalau misalkan kita diminta, karena ini nanti prasyarat kalian ketika mau mengerjakan suatu soal terkait luasan gitu ya. Jadi kita harus bisa menggambar grafik, kemudian kita juga harus bisa mengetahui di mana daerah yang akan kita cari luasnya. Oke, misalkan di sini kita diminta untuk menggambar daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Berarti kan kita harus kita harus gambar X kuadrat dan Y sama dengan X di sini. Nah, kira-kira kalau kita punya kalau kita gambar dalam koordinat Kartesius, ini ada di kuadran berapa, Rek? Daerah R ini. Kiri ya. Kuadran berapa? Pertama. Kuadran 1 gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mau menggambar ini, berarti kan kita gambar 2 kurva ini, kemudian tentukan titik potong dan lain-lain yang kita sudah pelajari di minggu kedua dulu. Kemudian di sini kita cari, kan kita sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik 2 buah fungsi di satu bidang koordinat. Kita harus cari titik potong 2 kurvanya juga. Nah, titik potong 2 kurvanya itu untuk apa? Nanti untuk cari, untuk dipakai batas integralnya. Nah, jadi di sini kita punya daerah R itu yang diarsir ini. Nah, kalau misalkan saya tanya nih, kalau misalkan saya ambil garis lah di sini. Jaraknya atau panjangnya si garis ini dari kurva biru ke merah, ini berapa, Rek? Oke, kalau bingung misalkan saya punya garis nih. Saya punya garis di sini. Kemudian saya punya garis di sini. Oke, misalkan satunya di sinilah. Nah, jarak dari garis atas ke garis bawah, ini berapa, Rek? Y atas dikurangi Y bawah. Y atas kurangi Y bawah. Oke. Nah, berarti di sini, kalau misalkan saya tanya, jarak dari yang biru ke merah, berapa berarti? Y atas kurang bawah gitu ya.
Berarti kan Y atas itu yang biru, berarti yang mana? Biru ini Y sama dengan X. Y sama dengan X gitu ya. Berarti kalau kita mau cari panjangnya ini adalah X kurang X kuadrat. X kurangi X kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita mau cari panjang garis vertikal nih. Jadi berarti kalau diingat-ingat si garis Y-nya. Jadi Y atas kurangi Y bawah. Tapi kalau misalkan saya tanya, saya punya garisnya ini nih. Saya punya garis atau, nah misalkan saya punya gini. Tuh, kurang kecil. Merah. Oke, misalkan saya punya yang merah nih, kan tidur. Dia horizontal. Berarti cara mencari panjangnya ini, panjangnya si ini, dari merah, dari biru ke merah apa? X kuadrat dikurang X. X kuadrat dikurang X. Oh, X kuadrat. Tahu punya dari mana? Y sama dengan X kuadrat. Kalau misalkan tahu jadi punya gitu. Kalau punya garis ini nih ke sini, aduh kok miring. Bahkan saya punya ini panjangnya jarak dari garis ini, dari garis yang ini atau dari garis yang ini. Oh sebentar, enak pakai warna lain. Oke, misalkan kita mau cari jarak dari biru ke merah, gimana? Merah kurang biru, Bu. Merah kurang biru kan? Nah, tadi maksudmu oke. Jadi di sini kan artinya dari merah kurangi biru kan? Tapi merah di sini kan kamu punya apa? Y sama dengan X kuadrat. Jadi akar Y kurang Y. Nah, jadi di sini jadi kalau kita punya yang berdiri ini, kita punya Y atas kurangi Y bawah. Jadi ini maksudnya Y sama dengan gitu ya. Kalau kita punya di sini fungsi X kan. Jadi di sini dibilang bingung, gak usah gini aja. Oke, di sini jadi kita punya X min X kuadrat. Nah, tapi yang kalau yang ini, yang tidur, yang tidur ini berarti kita punya X kanan kurangi X kiri. Jadi di sini X kanannya kan si ini, Y sama dengan X kuadrat, tapi ini fungsi X, berarti harus kita ganti jadi fungsi Y dia. Jadi di sini akar Y min Y di sini. Jadi diingat-ingat kalau kita mau cari panjang yang dia vertikal, garis vertikal, panjangnya dia yang berdiri, maka Y atas kurangi Y bawah. Tapi kalau kita mau cari yang horizontal, berarti X-nya, X kanan kurangi X kiri. Gitu ya. Oke, ada yang masih bingung dari sini? Kita coba lagi. Nah, bedanya ini. Yang tadi kan X kuadrat dan X. Kita punya kuadran 1. Bagaimana kalau yang ini? Y sama dengan min X kuadrat dan Y sama dengan min X. Daerah R-nya di mana
kuadran berapa? 4 gitu ya. Jadi kita punya di sini daerahnya. Jadi perhatikan betul si batasnya ini. Nah, berarti di sini kalau kita mau cari panjangnya, panjang ini, di garis ini, berapa berarti? Itu min X kuadrat plus X. Oke, jadi di sini kita punya panjangnya adalah min X kuadrat min X gitu ya. Sehingga kita punya di sini min X kuadrat plus X. Oke, next. Kita punya satu lagi. Gambar daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan min X kuadrat plus 2 dan sumbu X dan garis Y sama dengan min 2. Jadi kita punya gambarnya kan min X kuadrat digeser ke kemana? Atas. Ke atas gitu ya. Dulu. Kemudian kita punya misalkan 2 di sini. Anggaplah ini simetri. Oke, kemudian kita punya Y sama dengan min 2. Oke, kira-kira di daerah mana dia? Ini 1, 2, 3, 4. Oke, daerah R yang diarsir yang mana? Semuanya. 1, 2, 3, 4. Yang mana yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan baik-baik. Daerah yang dibatasi oleh 3 ini sekaligus. Jadi, ini sama dengan min X kuadrat plus 2, tunggu X, dan Y sama dengan min 2. 3, 4, 3, 4. 3 dan X-nya. 4. Berapa? 3, 4, Bu. 3 dan 4 ya. Nah, jadi gitu harus hati-hati untuk menentukan daerahnya. Jadi perhatikan baik-baik si batasnya. Jadi kita punya daerahnya yang ini. Yang diarsir. Oke, itu flashback untuk menggambar grafik dan menentukan daerah. Itu prasyaratnya. Kalau kalian mau mengerjakan soal terkait atau mau menentukan luas suatu dataran. Oke, sebelum ke menghitungnya, kita mau cari luasan daerah dengan mengestimasi. Mengestimasinya dengan metode persegi panjang di sini. Jadi di sini gunakan persegi panjang untuk mengestimasi luas daerah di bawah parabola. Loh, kok dokter? Di bawah parabola Y sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1. Nah, artinya kalau luas daerah di bawah parabola, itu berarti batasnya yang satunya itu si sumbu X-nya. Jadi kan kita punya daerahnya kan seperti ini. Kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, yang di bawah kurva itu artinya yang gini. Jadi yang di bawahnya sumbu X ya nggak usah meskipun dia di bawah kurva. Tapi ini maknanya dia batas satunya adalah si sumbu X-nya. Nah, di sini kita mau cari luas si S dengan cara
mengestimasi dengan cara diestimasi menggunakan metode persegi panjang. Apa itu metode persegi panjang? Kita bagi daerah S ini. Oke, perhatikan di sini kan dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1. Nanti akan beda hasilnya jika kita punya X sama dengan 1 sampai X sama dengan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kenapa diestimasi? Ya karena kita tidak tahu. Ini meskipun mirip segitiga, tapi kan nggak persis sama segitiga gitu ya. Karena di sini kita punya, ini bukan garis lurus. Nah, sehingga kita harus mengestimasi dengan bangun yang sudah kita tahu rumus luasnya. Oke, jadi di sini kita misalkan kita bagi daerah S ini menjadi 4 bagian dengan cara membuat garis vertikal. Si X ini kita bagi menjadi 4 bagian, sehingga kita punya 3 garis baru, X sama dengan 1/4, X sama dengan setengah, dan X sama dengan 3/4. Nah, di sini kita estimasinya dua arah, maksudnya dua arah. Kita punya persegi panjang yang di bawah kurva, ada juga persegi panjang yang di atas kurva. Jadi di sini luas si S ini kan pasti lebih besar dari si L, jadi kita punya batas bawah di sini. Tapi dia pasti juga kurang dari si R, kita punya batas atasnya di sini gitu ya. Nah, jadi kita punya di sini, kita punya masing-masing 4 persegi panjang, tapi di sini yang L, dia tingginya tidak ada 0, jadi pasti luasnya juga 0, sehingga si luas dari persegi panjang pertama adalah 0. Nah, untuk mencari luas ini kan ya sama saja menghitung, menjumlahkan luas masing-masing persegi panjang gitu kan. Jadi kita punya L1, L2, L3, L4. Di sini S1, S2, S3, S4, di sini R1, R2 sampai R4. Nah, untuk menghitung L4 ini artinya luas yang ini 4 persegi panjang ini. Berarti kan yang tadi saya bilang tingginya dia adalah 0. Nah, di sini masing-masing lebarnya atau alasnya, di sini kan persegi panjang rumusnya dalam kasus ini kan alas kali tinggi kan ya. Kalau kalian nggak terbiasa dengan itu ya boleh panjangnya ini sebagai tingginya, lebarnya ya sebagai si alasnya ini, sama aja kan. Jadi di sini kita punya alasnya sama panjang kan, yaitu 1/4 karena tadi dibagi 1/4. Bagi jadi 4 gitu ya, 1. Nah, nanti akan beda lagi kalau kita membagi si daerahnya lebih dari 4 gitu kan. Oke, jadi di sini kita punya alas kali tinggi, alasnya di sini alasnya 1/4 sama semua, tingginya yang pertama adalah 0, yang kedua di sini berarti kan di sini kita punya titiknya. Nah, titik ini tingginya adalah ya berarti tadi kan atas kurangi bawah. Atas ini kan dia X kuadrat yang bawah Y sama dengan 0 kan, jadi dia X kuadrat di sini. Berarti 1/4 kuadrat, di sini yang ini setengah, di sini 3/4. Sehingga diperoleh 7/3/2. Bagaimana yang R? Ya sama. Cuma bedanya yang R berarti kita punya luas persegi panjang pertama, ada kan tingginya dia 1/4, berarti 1/4 kali 1/4 kuadrat. Kemudian persegi panjang kedua, kita punya 1/4 kali setengah kuadrat, sampai di sini 1/4 kali 1 kuadrat. Kita dapatkan ini. Sehingga luas S ini di antara 7/32 sampai 15/32. Nah, ini tadi saya bilang, bagaimana kalau misalkan kita bagi S ini
lebih dari 4 daerah. Jadi kita bagi lebih kecil lagi di sini persegi panjangnya. Oke, sebagai contoh di sini, kita bagi jadi 10. Ini jadi 30, ini 50, ini yang R ya, pendekatan yang atas, jadi melebihi kurvanya, si Y sama dengan X kuadrat. Yang bawah ini yang kiri, L. Nah, kalau kalian lihat di sini, semakin banyak pembagian daerahnya, maka estimasinya dia semakin apa? Dia semakin mendekat ke si kurvanya kan, semakin mulus kan dia. Jadi si bolong-bolongnya ini atau si lebihnya ini semakin sedikit kan, artinya kan pendekatannya dia semakin bagus. Nah, berarti di sini ketika kita bagi dia sangat banyak daerahnya, maka kita perlu yang namanya limit gitu ya. Jadi kita bagi si n-nya. Yang pertama tadi kan n sama dengan 4, di sini n sama dengan 10, n sama dengan 50, dia semakin baik. N sama dengan 100, dia juga makin baik. Bagaimana kalau misalkan kita bagi dia sangat banyak, jadi sampai nggak kelihatan gitu, kayak garis gitu ya. Berarti n-nya itu mendekati tak hingga, maka kita dapatkan si luas si R maupun luas si L, dia akan mendekat ke S gitu kan. Sehingga di sini akan sama hasilnya. S itu adalah limit dari si luas R maupun si L. Nah, ini tadi. Yang ini luas dari si satu persegi panjang. Jadi kan alas kali tinggi tadi. Alasnya itu delta X, jadi si X-nya tadi. Kemudian si Fx star ini si tingginya. Nah, dia kan tadi jalan dari 1 sampai si N. Kalau N-nya sampai tak hingga. Di sini tadi rumusnya kan berarti bergantung pada si N kan. Kalau misalkan N-nya dibagi 4 berarti 1/4, 2/4, 3/4 gitu kan. Dikuadratkan karena rumusnya tadi X kuadrat. Ini untuk kasus yang ini. Kemudian dikali dengan delta X-nya yaitu 1/n tadi. Nah, kita dapatkan hasil limitnya adalah 1/3. Sehingga luas dari si S, si daerah tadi, si kurva ini tadi dari 0 sampai 1, hasilnya adalah 1/3. Nah, kemudian di sini, kalau kita mau menentukan luas tadi, kita tidak perlu susah payah memakai limit. Kita bisa menggunakan integral tentu di sini. Jadi kita punya definisinya. Lagi-lagi di sini kita punya F-nya continue ya. Continue yang terdefinisi pada interval AB. Kemudian si interval AB ini kita bagi menjadi n subinterval dengan panjang sama, yaitu berarti delta X-nya B min A per N. Kalau tadi B-nya 1, A-nya 0, dibagi 4, berarti kita punya delta X-nya 1/4. Kalau misalkan 10, ya berarti 1/10. Kalau misalkan kita mau cari 1 sampai 2, oke, 0 sampai 2 ya berarti 2 dikurangi 0 per dibaginya berapa per 10, tergantung. Nah, integral tentu F dari A ke B itu didefinisikan oleh ini. Jadi yang luas tadi. Jadi integral tentu di sini mendefinisikan suatu luas dataran di bawah kurva si Fx ini. Oke, kita cek tadi. Kalau kita punya si tadi luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X, X-nya dari 0 sampai 1, berarti kan kita punya di sini X kuadrat dx 0 sampai 1, kita punya 1/3 X pangkat 3, batasnya 0, 1, kita dapatkan 1/3 min 0 kan, jadi 1/3.
Nah, dari sini kita punya langkah-langkah untuk menentukan luasan menggunakan integral. Jadi yang pertama adalah kita harus menggambar dataran yang akan dihitung luasnya. Dan bagilah dataran itu menjadi bagian-bagian kecil. Nah, setiap bagian itu kita namakan pias. Nah, dengan menganggap pias itu berbentuk persegi panjang, maka kita bisa menghitung luasnya kan, panjang kali lebar, yaitu si delta X tadi. Nah, tentunya di sini setiap pias harus mempunyai bentuk rumus luas yang sama. Jika tidak, datarannya harus dibagi dalam beberapa bagian. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian setelah itu tentukan batas integrasinya. Yang keempat, buat rumus luasan dalam bentuk integral tentu. Berikutnya hitung integral, hasilnya itu merupakan luas dataran yang diminta, yang akan kita cari tadi. Oke, langsung saja ke contoh. Kalau kita mau cari luas dataran di antara dua kurva. Jadi kalau kita punya dua buah kurva, Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, jadi dua kurva F dan G. Kemudian kita punya G ini kurang dari si F pada interval AB. Maka luas datarannya adalah, karena di sini tadi si F itu lebih besar, jadi F itu lebih di atas kan lokasinya, kurvanya. Dia di atas, G-nya yang di bawah. Sehingga kita punya, tadi kan panjangnya si pias, jadi di sini kita punya si F nih. Yang ini kita punya G. Maka piasnya di sini, panjang pias di sini, kita ambil satu aja, satu bagian pias ini. Dengan menganggap tadi pias itu persegi panjang, maka kan kita punya si tingginya ini adalah Y atas kurangi Y bawah. Kemudian si deltanya, si delta X ini. Nah, jadi di sini si delta A ini artinya dia luas untuk satu pias. Nah, kemudian untuk mencari luas si daerah ini dari A sampai B ini kan sama aja seperti kita mencari pias dari sini kan. Kita punya di sini pias. Kita punya di sini pias lagi. Aduh, mana ini? Kok nggak bisa? Duh, kok nggak mau sih? Duh, kenapa ini ada sekali? Oke, misalkan ini pias, jadi piasnya kan jalan dari A sampai si B, sehingga di sini A itu sama dengan yang tadi, integral dari A sampai B, kemudian di sini si piasnya tadi, rumus piasnya. Nah, misalkan bedakan dengan saya punya grafik lain nih, F dan G. Duh, kenapa sih ini zoom-nya atau... Oke, misalkan saya punya grafiknya gini. Oh, enak pakai itu deh. Warna berbeda biar kalian tahu. Jadi misalkan saya punya gini. Kemudian saya punya lagi warnanya misalkan hijau. Aduh. Kok susah sih? Oke, misalkan di sini. Nah, yang ini rumusan piasnya tidak sama. Jadi mau nggak mau kita harus bagi menjadi dua daerah di sini. Aduh.
Alamak, kenapa ini susah sekali? Oke, misalkan di sini biar nggak kelihatan simetri. Jadi ini tidak simetri, kecuali kalau simetri bisa aja. Nah, berarti di sini mau nggak mau, saya punya misalkan A-nya di sini. Misalkan si A-nya, di sini B-nya. A, kemudian di sini B. Nah, di sini kan coba perhatikan. Di sini kan kalau misalkan kita ambil satu pias di sini, ini akan berbeda dengan pias yang di sini kan. Di sini kan piasnya, panjang piasnya, atas kurangi bawah. Atasnya kan grafik merah nih. Yang bawah hijau. Jadi di sini panjangnya dia berbeda, sehingga kita mau nggak mau cari luasnya dibagi jadi 2. Jadi di sini kita punya Y merah kurangi Y hijau. Yang di sini dibalik. Jadi si panjangnya pias yang sebelah sini itu Y hijau kurangi Y merah. Nah, ya anggaplah saja di sini misalkan kita punya daerahnya daerah 1 di sini. Tuh, warna merah. Oke, kita punya daerah 1, di sini daerah 2. Sehingga di sini kita perlu cari titiknya di sini, titik potong untuk memotong tadi si integralnya dari mana sampai mana. Jadi di sini berapa sih titiknya? Misalkan aja saya punya titik C di sini. Tuh. Jadi ini titik C, berarti daerahnya adalah untuk si L1, ini kan berarti integralnya dari integral dari A ke C, gitu ya. C ke A, Bu. A ke C. A ke C kan, batas bawah sampai batas atas. Dari kiri dulu kan. Kemudian yang luas 2, ini kita punya integral dari C ke B. Gitu. Nah, tentunya di sini itu tadi delta X. Jadi hati-hati kalau misalkan kita punya daerahnya yang diminta ternyata menghasilkan rumus luas dari bias itu berbeda, harus kita pisah. Jadi luas totalnya berarti tinggal jumlah L1 tambah L2. Gitu. Oke, next. Ke contoh. Hitung luas dataran yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Jadi di sini kita tidak dikasih tahu batasnya sampai berapa. Ya, kita harus mencari sendiri. Tadi kita sudah menggambarkan di sini tadi, di kuadran 1 ya. Jadi kita gambar dulu. Jadi menggambar dataran, kita peroleh daerahnya ini. Kemudian kita tentukan integralnya ini, pakai integral biasnya ini bisa bias berdiri atau bias tidur. Apa artinya berdiri? Artinya berdiri di sini, dia tegak lurus dengan sumbu X. Kalau yang horizontal berarti dia sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau piasnya dia tegak lurus dengan sumbu X, artinya kan si pias ini jalannya, jalannya itu kan dia membagi si sumbu X kan. Jadi kita punya di sini piasnya jalan terus dari 0 sampai 1. Nah, kalau misalkan kalian pilih, jadi ini kita pilih integrasinya terhadap variabel X. Kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X. Bagaimana kalau kita pilih yang pias tidur? Ya nggak masalah. Misalkan saya pilih pias tidur nih, yang tadi kita bahas sebelumnya. Berarti kan artinya di sini kita
si bias ini ketebalannya adalah dia si delta Y, karena dia membagi sumbu Y di sini. Sehingga integrasinya nanti kalau kalian pakai bias tidur, itu kita memakai integrasinya terhadap variabel Y. Nanti contoh kedua akan kita pakai si ini, bias tidur, yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi menentukan bias tegak atau tidur itu bergantung pada si fungsinya atau kurvanya, mana yang lebih mudah. Kalau yang tadi kan diketahui Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan X, ya paling gampang kita integrasinya terhadap fungsi X, variabel X di sini. Kalau misalkan kalian mau pakai integrasinya terhadap variabel Y, juga bisa, tapi harus mengubah dulu. X ini jadikan sebagai fungsi Y, jadi X sama dengan akar Y tadi. Gitu bedanya. Oke, jadi langkah pertama tadi menggambar dataran. Kemudian langkah kedua adalah menentukan luas bias. Jadi luas bias itu satu persegi panjang ini. Alas kali tinggi gitu ya. Alasnya ini si dx. Tingginya yaitu berarti yang atas kurangi bawah. Yang biru kurangi merah. Berarti kita punya x min x kuadrat dx. Nah, si biasnya ini jalan dari 0,1. 0,1 dari mana? Batas integrasinya ini diperoleh dari titik potong dua kurva. Bagaimana mencari titik potong dua kurva? Ya, kalian sudah tahu, berarti x kuadrat sama dengan si x, jadi y ini kita samakan, y kedua y, maka kita dapatkan x sama dengan 0, dan x sama dengan 1, gitu kan, sehingga batasnya di sini 0 sampai 1, batas integrasinya. Jadi ditulis batas integrasinya adalah x dari 0 sampai 1. Sehingga kita punya rumus luasnya adalah, tadi batas integrasinya 0,1, kemudian rumus luas biasnya ini, ya tinggal dipasang aja. Setelah itu langkah kelima, kerjakan nih si integral tentunya. Diperoleh 1/6. Jadi, luas dataran yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X adalah 1/6 satuan luas. Oke, saya ingatkan, jadi ini rumus yang sudah kalian pelajari di SMA, ada rumus cepat, tidak bisa digunakan lagi, karena di sini lagi-lagi kalian harus menulis secara lengkap prosesnya gitu ya, langkah-langkahnya. Oke, ini untuk yang integrasinya terhadap variabel X. Untuk contoh kedua, nah di sini nih, X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan Y plus 2. Bagaimana grafiknya X sama dengan Y kuadrat? Kalau Y sama dengan X kuadrat kan parabola terbuka ke atas. Itu parabola terbuka ke kanan. Oke, X sama dengan Y kuadrat terbuka ke kanan. Nah, jadi di sini kita gambar nih parabolanya, yang ini. Kemudian Y plus 2 berarti kan kita punya yang ini. Nah, kenapa kita pilih dia biasnya tidur, biasnya yang sejajar dengan sumbu X? Karena di sini fungsinya adalah fungsi Y. Jadi paling gampang kita pakai dia dy di sini. Kalau kalian mau cari dia fungsi X juga nggak masalah, tapi di sini lebih ribet. Kenapa lebih ribet? Karena di sini kalian harus membagi daerah jadi 2. Karena batasnya dia di sini beda kan? Andaikan kalau kalian pilih pakai dx. Jadi di sini kan kalian punya, aduh, anggaplah ini lurus ya. Kok nggak asik sih? Oke, coba dari bawah. Oke, misalkan di sini. Nah, jadi kan kalian harus membuat 2 daerah nih. Kalau
kalian pilih biasnya tegak. Jadi di sini ada 2. Kalau misalkan kalian pilih 2. Tuh. Jadi paling gampang untuk kasus ini, kalau kita menentukan luas dataran ini, paling gampang pakai bias tidur. Jadi variabel integrasinya terhadap variabel Y. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa menebak mana pakai bias yang mana yang lebih mudah. Oke, kalau kita sudah menggambar dan menentukan bias, tentukan luas satu bias ini. Berarti panjang kali lebar. Oke, panjangnya di sini apa? Panjang si biasnya ini adalah kalau tidur tadi X kanan kurangi X kiri. Berarti di sini kurva yang warna merah kurangi biru gitu ya. Jadi kita punya di sini yang merah adalah garis lurus Y plus 2. Yang biru kita punya parabolanya min Y kuadrat DY di sini. Nah, batas integrasinya dari mana ke mana? Berarti kita cari nih titik potong 2 kurva. Jadi samakan Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Jadi batas integrasinya kita dapatkan Y sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Jadi batas integrasinya dari min 1 sampai 2. Setelah itu kita buat rumus luasnya. Jadi tadi ini rumus luas satu biasnya. Kemudian batas integrasinya dari min 1 sampai 2. Oke. Setelah dikerjakan, kita dapatkan luasnya adalah 9/2. Jadi luas dataran yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y plus 2 adalah 9/2 satuan luas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Jadi itu tadi. Kalian harus ingat langkah-langkahnya, kita gambar grafiknya. Ya tentunya gambarnya tadi kan kalian harus mencari titik potong apa namanya sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya ya, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kemudian tentukan luas satu biasnya. Jadi setelah kita gambar, tentukan biasnya, mau bias berdiri atau bias tegak. Kemudian tentukan luas satu biasnya. Kemudian tentukan batas integrasi. Tentukan rumus integralnya. Kemudian hitung integralnya dan simpulkan. Oke, misalkan ini ada latihan nih. Kalau kalian lihat dari sini, yang paling gampang nebaknya, kira-kira integrasinya pakai X atau pakai Y? Saya tanyanya gitu dulu deh. Nomor 1, kalau kita punya Y sama dengan 5X min X kuadrat. Pakai X. Pakai X. X gitu ya, karena di sini Y itu fungsi X. Kemudian yang nomor 2, Nomor 2 pakai X. pakai X juga sama gitu ya. Yang nomor 3, pakai Y. X apa Y? Y. Kenapa pakai? Oke, boleh lah. Ini niatmu X sama dengan kamu kuadratkan gitu ya. Iya, Bu. Ini XY sama aja sih. Yang nomor 4, Y. pakai Y. Jadi di sini kalian harus pindah si 3Y ini ke sebelah
kanan. Nah, kalau yang nomor 5, Pakai Y. nomor 5 ini pakai Y juga. Karena di sini kita punya 4Y kuadrat. Yang nomor 6, tentukan luas dataran dari segitiga dengan titik-titik sudutnya ini dengan menggunakan integral. Artinya di sini kalian harus mencari persamaannya dulu dari tiga titik ini. Kamu kan punya 3 titik koordinat nih. Tarik garis kan kita punya persamaannya. Jadi kita punya 3 persamaan garis di sini. Nah, dari sana 3 persamaan tadi carilah si luasnya menggunakan integral ini. Jadi nanti hasil integral harus sama dengan si kalau kalian punya 3 titik di titik koordinat di bidang koordinat kan gampang aja cara mencari rumus luasnya, luas segitiga setengah alas kali tinggi itu kan. Nah, nanti dicek apakah luasnya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak mungkin. Oke, kalau tidak ada, silakan dicoba mengerjakan. Nomor mana ya enaknya? Nomor 4 deh. Dan Bu. Jadi silakan dikerjakan nomor 4 ya. Nanti kita bahas.